Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Budina yakin pasti semua sehat, ya kan? Sehat, penuh semangat, penuh berkat Tuhan. Wah, pokoknya pasti sehat-sehat semua. Puji Tuhan ya. Nah, saat ini kita mau memulai sekolah minggu online. Nah, tapi sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita berdoa dulu bersama ya. Budina pimpin ya. Jangan lupa tangannya ya dilipat, tutup mata, duduknya yang rapi ya. Mari kita mulai. Budina pimpin ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini telah Kau satukan kami di dalam sekolah minggu online GPI Baik Kudus. 1 minggu sudah kami lewati Tuhan, penuh dengan berkat-berkat-Mu. Kami boleh melakukan kegiatan kami dengan penuh sukacita. Hari-hari kami selalu diisi dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang berlimpah bagi kami. Sekarang kami sudah siap di tempat kami masing-masing untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga Pak Eko, bunda-bunda, dan juga kakak-kakak yang bertugas saat ini. Tuhan, kami serahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita mau menyanyikan lagi Kasih Sukacita. Mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu adik-adik. Kita lipat tangan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Kiranya firman termeter di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman. Kiranya berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas kehidupan kami semua, dan hamba-Mu yang mau melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, dan Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak hebat. Hari ini Kak Dian senang sekali dapat berbagi firman Tuhan dengan anak-anak di rumah. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga ya. Hari ini Kak Dian akan berbagi firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita akan sama-sama belajar tentang satu tokoh di dalam Alkitab yang namanya Thomas. Ya, siapa sih Thomas itu? Thomas adalah salah satu muridnya Tuhan Yesus. Ya, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, pada hari pertama minggu itu Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya. Murid-murid yang mengalami ketakutan karena guru mereka ditangkap dan disalibkan. Kemudian mereka berada di sebuah rumah bersama-sama dan mengunci pintunya karena mereka takut apabila ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Kemudian mereka berkumpul di tempat itu. Datanglah Tuhan Yesus di tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus tahu bahwa para murid waktu itu mengalami suatu ketakutan, sehingga Tuhan ingin memberikan kekuatan bagi mereka bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan Tuhan Yesus itu berkuasa. Kemudian Tuhan Yesus memberikan suatu
perintah kepada mereka. Seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Tuhan Yesus ingin mengutus para muridnya untuk apa, adik-adik? Untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kabar keselamatan bagi setiap orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang-orang yang diselamatkan. Waktu itu ada salah satu murid Tuhan Yesus yang belum ada di tempat itu, namanya Thomas. Waktu pertama Tuhan Yesus hadir di rumah itu, Tuhan Yesus memberikan perintah dan Tuhan Yesus juga memberikan Roh Kudus-Nya, supaya Roh Kudus ini yang memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan dan memberikan mereka semangat untuk memberitakan Injil bagi setiap orang. Mereka sangat bersuka cita. Kemudian setelah kedatangan Tuhan Yesus ini, para murid menceritakan bagaimana Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Para murid sangat bersuka cita dan menceritakan itu kepada Thomas. Tapi Thomas tidak percaya. Thomas bilang, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan jari pada bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Setelah 8 hari Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah para muridnya. Tuhan Yesus hadir kembali di rumah itu, dan di rumah itu ada muridnya yang bernama Thomas. Tuhan Yesus tahu sebelum Thomas mengatakan. Kemudian Tuhan Yesus pun mengatakan kepada Thomas, ya, seperti apa yang dikatakan Thomas. Dan waktu itu setelah benar-benar Thomas melihat dengan mata kepalanya, Thomas menjadi percaya. Tetapi Tuhan Yesus itu ingin iman kita itu bukan iman karena melihat, tapi iman karena percaya. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup, ya. Tentunya adik-adik di rumah dan Kak Dian yang tidak melihat langsung, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dan menjadi penyelamat hidup Kak Dian, hidup anak-anak, dan hidup semua orang tentunya. Ya, firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi kita. Di tengah keadaan seperti ini, kita harus tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan. Kita tetap berpegang teguh pada Tuhan. Tuhan memberikan kita sukacita, memberikan kita Roh Kudus-Nya, memberikan kita kekuatan dan memampukan kita untuk kita menjalani kehidupan ini seturut dengan kasih Tuhan, dan untuk menjadi pemberita Injil tentunya, dan mengabarkan keselamatan bagi semua orang, dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Sekian firman Tuhan hari ini. Anak-anak di rumah, kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami belajar dari Thomas, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Meskipun kami tidak melihat, tapi kami percaya Tuhan hidup dan Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya bagi kami dan memampukan kami untuk kami melakukan hal-hal yang terbaik bagi Engkau, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau berkati anak-anak yang ada di rumah dan para orang tua yang senantiasa ada mendampingi mereka. Tuhan memberkati dengan berkat yang terbaik. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Hai. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita pujikan lagi lagu yang terakhir. Hati-hati gunakan tanganmu. Yuk kita nyanyikan dengan penuh semangat.